Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tentang persiapan gladi bersih ANBK tahun 2024. Nah, di sini apa saja yang harus dilakukan proktor dan teknisi di gladi bersih ANBK tahun 2024 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Namun sebelum saya lanjut seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu buka laman anbk.kemdikbud.go.id seperti ini. anbk.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman di sini masukkan username dan passwordnya. Kemudian untuk kode keamanannya seperti ini, yang huruf yang tertera di sini teman-teman masukkan kembali atau ketik ulang di bagian kode keamanan ini. Kemudian kita masukkan huruf yang ada di sini. Kita masukkan huruf besar dan kecil, ini tidak berpengaruh meskipun tidak sama hurufnya. Yang tertera di sini adalah huruf besar, kita ketikkan huruf kecil itu tidak masalah. Di sini saya sudah mencobanya dan bisa. Nah, di sini D-nya kan seharusnya besar, di sini saya ketikkan huruf kecil. Kemudian kalau sudah, kita klik masuk. Dan di sini kita sudah berhasil login ke laman anbk.kemdikbud.go.id menggunakan username dan password sekolah kita masing-masing. Kebetulan untuk saat ini di info pemberitahuan ini akan ada gladi bersih, yaitu pada tanggal 12 sampai 15 Agustus tahun 2024. Nah, ini untuk tingkat SMA dan SMK, yaitu pelaksanaan gladinya dari tanggal 12 sampai 15 Agustus tahun 2024. Jadi selama 4 hari. Bukan berarti sekolah itu melaksanakan selama 4 hari. Jadi di sini ada waktu 4 hari ini itu untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk gelombang 1 itu tanggal 12 sampai 13. Untuk gelombang 2 tanggal 14 sampai 15 seperti itu. Untuk mengetahuinya, sekolah teman-teman itu masuk di gelombang berapa, silahkan teman-teman cek di bagian menu asesmen nasional, kemudian di bagian pengaturan sesi di sini. Kalau tidak salah di pengaturan sesi. Nah, di sini nanti akan muncul gelombangnya. Kalau di sekolah kami memilih gelombang 2. Ini yang memilihnya adalah para proktornya ketika menyeting atau mengatur sesi di web ANBK ini. Kemudian setelah kita mengetahui gelombangnya di sekolah kita itu masuk gelombang berapa untuk pelaksanaan gladi bersih ANBK-nya ini, selanjutnya teman-teman juga lihat di dashboard lagi. Kita kembali ke dashboard lagi dulu terlebih dahulu. Di sini teman-teman download berkas. Di bagian download berkas ini ada tulisan berbentuk folder prerequisite seperti ini. Teman-teman klik, atau teman-teman terlebih dahulu download petunjuk sinkronisasi untuk ANBK yang menggunakan mode semi daring. Nah, di sini saya akan contohkan yang mode daring atau mode online. Nah, di sini di bagian download berkas, di bagian folder prerequisite, di sini ada banyak aplikasi yang harus kita download. Ada Proctor Browser yang versi sistemnya 64 bit sama 32, kemudian Exambro Admin ANBK 2024 ini untuk Exambro Admin digunakan untuk ANBK yang menggunakan mode semi daring, sedangkan Proctor Browser digunakan untuk ANBK yang mode online atau mode daring. Kemudian Exambro-nya ini ada versi 32 bit dan 64 bit juga. Jadi teman-teman sesuaikan dengan sistem komputer teman-teman. Nah, untuk exam browser client ini biasanya digunakan untuk komputer client yang digunakan siswa nantinya untuk melaksanakan ujian atau gladi bersih ANBK-nya. Nah, kalau sudah semuanya teman-teman download, sesuaikan dengan keadaan di komputer atau laptop yang dijadikan klien, yang dijadikan server, sistemnya berapa, 32 apa 64 bit. Jadi teman-teman silakan download sesuai kebutuhan yang ada di sekolah kita atau komputer yang kita gunakan nantinya atau laptopnya. Selanjutnya, kalau kita sudah mendownload, silahkan cek bagian petunjuk sinkronisasinya juga, supaya teman-teman bisa mengetahui langkah-langkah yang dilakukan nanti. Kemudian setelah teman-teman download, pastikan juga di bagian data peserta ini sudah masuk. Nah, pastinya teman-teman
di data peserta sudah masuk semua. Karena kalau tidak masuk mungkin nanti tidak bisa melakukan gladi bersih NBK ini. Nah, seperti ini data peserta di sekolah kami sudah muncul sesuai dengan data yang ada di sekolah kami. Kemudian setelah itu di sini ada juga foto peserta. Di sini teman-teman bisa menguploadnya dengan cara upload. Namun di sini saya belum bisa menguploadnya karena saya belum menyiapkan foto-foto untuk siswa. Jadi mungkin nanti saya akan persiapkan kalau sudah foto siswanya sudah lengkap, mungkin saya akan coba praktekkan di sini. Kemudian selanjutnya di bagian asesmen nasional ini kita klik semua. Klik, nanti akan muncul submenu di bawahnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik di penjelasan, di sini tidak ada isinya, kemudian di fakta integritas. Nah, di fakta integritas ini yang kita lakukan adalah kita harus menambahkan penanggung jawab, teknisi, proktor, dan pengawas. Untuk menambahkannya, caranya tinggal klik tambah teman-teman. Kebetulan di sini saya sudah mengisinya. Nah, untuk menambahkan, jika di bagian fakta integritas teman-teman kosong harus diisi. Caranya kita klik tambah, kemudian kita masukkan NIP-nya di sini, kepala sekolah atau penanggung jawab terlebih dahulu. Kita masukkan NIP-nya kalau ada NIP-nya. Kemudian kita masukkan namanya juga di sini. Kemudian pilih tugasnya. Penanggung jawab yang pertama. Klik kemudian simpan. Nanti kalau kita disimpan akan muncul nama kepala sekolah di sini, penanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi, kita masukkan lagi proktor. Kita masukkan nama proktornya, kalau ada NIP-nya kita isikan, kalau tidak ada biarkan saja, kasih tanda strip. Kemudian namanya kita isikan, kemudian tugasnya kita pilih proktor sekolah. Kemudian selanjutnya kita simpan. Dan nanti akan muncul di fakta integritas ini data yang sudah kita inputkan, kita tambahkan, baik itu kepala sekolah, teknisi, proktor, ataupun pengawasnya. Caranya sama untuk menambahkannya. Kemudian lanjut ke submenu kedua, yaitu komputer proktor. Nah, di komputer proktor ini pastinya akan muncul ID proktor, nama sekolah, jumlah klien, digunakan untuk berapa ruang, dan passwordnya. Untuk mode semi online, mungkin passwordnya muncul duluan karena akan melakukan sinkronisasi. Untuk yang mode online di sini tidak akan muncul passwordnya. Password ini akan muncul ketika hari H. Misalkan hari Senin ini kan sudah simulasi. Bukan simulasi, maaf, sudah gladi bersih. Maka password yang untuk mode online akan muncul sekitar jam 7 pagi. Karena untuk yang mode online tidak membutuhkan sinkronisasi. Nah, jika ID proktornya teman-teman di sini tidak muncul, pastikan teman-teman sudah mengisi di bagian data sekolah, kemudian di bagian identitas, tim teknis, infrastruktur itu sudah terisi. Kalau di sininya sudah terisi, pastinya nanti di bagian asesmen nasional dan di bagian komputer proktor itu akan ada ID proktornya seperti itu. Dan iya, ada tambah lagi di sini, lupa tadi di bagian data sekolah. Surat kesiapan di sini harus kita upload. Surat kesiapan kita cetak terlebih dahulu seperti ini. Isinya ini yang menandatangani adalah kepala sekolah. Di surat kesiapan ini berisi tentang nama penanggung jawab, nomor HP penanggung jawab, sekolah, nama sekolahnya, NPSN, kode, alamat sekolah, kabupaten, provinsi. Di sini muncul. Kemudian kita memilih mode asesmen apa mandiri dengan menggunakan mode online, atau mandiri dengan menggunakan mode semi online, atau menumpang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini harus kita upload. Setelah kita cetak, kita scan, kemudian di bagian surat kesiapan ini kita pilih upload. Untuk saat ini sudah ditutup, mungkin nanti kalau sudah dibuka lagi kita bisa menguploadnya. Kemudian selanjutnya di asesmen nasional ini, tadi kan sudah di bagian komputer proktor, pengaturan sesi sudah. Sekarang pengaturan sesi itu sama seperti yang tadi. Isinya ada nama siswa, statusnya, kemudian ID proktor atau ruang, kemudian gelombang, dan sesinya di sini ada semua. Ini biasanya kalau sudah mengikuti simulasi yang kemarin, di sini pastinya sudah ada. Asalkan teman-teman sudah memilih gelombang dan sesinya, sudah mengatur gelombang dan sesinya, kemudian ID proktornya juga. Selanjutnya cek kelengkapan data di sini. Di cek kelengkapan data ini pastikan semuanya statusnya sudah terchecklist hijau seperti ini. Biasanya kalau sudah terchecklist hijau semuanya itu datanya sudah aman, sudah siap melaksanakan gladi bersih NBK tahun 2024 ini. Kemudian di bagian kartu login, kita lihat kartu login, kita cetak kartu loginnya. Kemudian kita pilih jenjang, provinsi, kabupaten kota, sekolah, ujian, gelombang, kemudian sesi. Di sini kita pilih
gelombang, atau saya pilih semua gelombang saja atau semua sesi, kemudian kita cetak di sini. Nanti akan muncul kartu login seperti ini. Pastikan di sini tanggalnya 14, karena di sini saya menggunakan gelombang 2 untuk sekolah kami, jadi mulai tanggal 14 sampai 15 ini 2 hari. Untuk yang memilih gelombang pertama atau gelombang 1 di sini akan muncul tanggal 12 dan 13. Untuk tanggal 14-15 itu adalah untuk gelombang kedua. Kemudian kartu login ini tinggal teman-teman cetak, kemudian nanti berikan ke siswa yang akan melakukan gladi bersih UNBK tahun 2024 ini. Setelah dicetak, selanjutnya masuk ke bagian unggah daftar hadir. Nah, unggah daftar hadir ini kita pilih terlebih dahulu. Kita pilih yang ini, kemudian kita upload daftar hadirnya. Sebelum kita mengunggah daftar hadir, kita cetak terlebih dahulu. Maaf, tadi langsung saya loncat ke daftar hadir. Seharusnya cetak daftar hadir terlebih dahulu. Di sini kita cetak daftar hadirnya terlebih dahulu. Pilih hari. Hari pertama itu adalah literasi dan survei karakter. Hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Karena ingin kita mencetak yang untuk hari pertama saja, untuk hari berikutnya tinggal kita cetak di hari berikutnya. Atau kita cetak sekarang bersamaan tidak masalah. Dipersiapkan terlebih dahulu tidak masalah. Namun di sini saya mencoba untuk mencetak yang hari pertama, literasi dan survei karakter. Kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, pastikan data siswanya sudah muncul, dan ini munculnya per sesi. Kebetulan di sekolah kami hanya ada satu sesi, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita cetak. Setelah kita cetak, nanti kalau sudah pelaksanaan gladi bersih UNBK, teman-teman harus minta tanda tangan ke siswanya yang hadir pada pelaksanaan UNBK tersebut. Kemudian kalau sudah ditandatangani semua, pastikan proktor dan pengawas sudah menandatangani juga. Kemudian kita upload ke sini, unggah daftar hadir. Upload itu di-scan terlebih dahulu daftar hadirnya. Kemudian kita klik di sini di sesi yang pertama, misalkan kita upload. Kemudian kita pilih berkasnya dengan cara memilih browse seperti itu, filenya maksudnya. Itu untuk sesi pertama. Kalau ada 2 sesi, di sesi kedua juga kita klik pilih upload dan seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah di unggah daftar hadir, berita acara pelaksanaan juga kita isi. Kita isi di pertama. Sebenarnya ini tidak wajib kalau menurut saya karena masih gladi, tapi alangkah lebih baiknya kita sesuaikan saja, kita isi, karena nanti pada pelaksanaan hari H UNBK-nya kita tidak kesulitan atau tidak kerepotan karena sudah kita pernah mencoba dan mempraktekkannya seperti itu. Untuk literasi ini, berita acara ini, untuk yang hari pertama literasi dan survei karakter, teman-teman klik berita acara, kemudian isi terlebih dahulu berita acaranya. Nama penanggung jawab, proktor ruang, pengawas, jumlah surname yang tidak mengerjakan, kita pilih yang tidak hadir di sini dengan cara klik seperti ini dan kita tandai mana saja yang tidak hadir. Kemudian kalau sudah ada catatan, kita isi catatan. Catatannya apa? Misalkan aman, tertib, dan lancar. Ada salah satu siswa yang komputernya bermasalah atau bagaimana, terserah kalian yang teman-teman yang ada di sekolah teman-teman masing-masing. Kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, ini diisi pada saat pelaksanaan gladi bersih, jangan sekarang. Kemudian kita upload kalau sudah unggah seperti itu. Nah, selanjutnya cetak daftar hadir, sudah unggah daftar hadir, berita acara, laporan kasus soal. Di laporan kasus soal ini, jika ada masalah atau soalnya bermasalah atau ada yang tidak paham atau soalnya itu salah atau dan seterusnya, ada masalah di soal misalkan, kita tinggal laporkan. Kita klik tambah di sini, kemudian nama siswanya, mata pelajaran, nomor, permasalahannya apa diisi, kemudian simpan. Nanti akan diatasi oleh tim ini, tim UNBK pusat atau tim UNBK kabupaten seperti itu. Kemudian kalau sudah kita mengisi laporan kasus soal, selanjutnya adalah aktivasi peserta cadangan. Di sini ada peserta cadangan. Kebetulan di sekolah kami tidak ada peserta cadangannya, jadi tidak muncul di sini. Untuk mengaktifkannya tinggal tambah di sini, tinggal pilih peserta cadangannya siapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya jadwal sinkronisasi. Untuk jadwal sinkronisasi ini biasanya akan muncul untuk UNBK yang memilih dengan mode semi daring. Nanti akan muncul jadwal sinkronisasinya. Untuk yang mode online atau mode daring, jadwal sinkronisasi akan kosong seperti ini.
Karena di sekolah kami memilih mode NBK-nya adalah daring atau online. Jadi tidak masalah jika tidak muncul. Kalau menggunakan mode semi daring atau semi online, jadwal sinkronisasinya akan muncul. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk persiapan awal gladi bersih NBK. Yang pertama itu untuk jenjang SMK dan SMA yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Agustus tahun 2024. Nah, untuk cara memasang aplikasi exam browser client atau Proctor browser nanti saya akan jelaskan di video berikutnya saja. Karena untuk saat ini videonya sudah agak panjang, jadi saya akan buatkan video di kesempatan berikutnya. Nah, untuk saat ini hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.